Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah berkumpul pada hari ini pada mata pelajaran gambar teknik kembali. Kita berkumpul kembali di sini dalam mata pelajaran gambar teknik dan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai pegas, gitu ya. Jadi kenapa sih kita belajar pegas? Karena sebelum-sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai beberapa material yang baik digunakan dalam memproduksi suatu material atau suatu alat di teknik mesin gitu. Nah, sekarang ini kita akan mulai membuat atau kita akan mulai belajar mengenai bagaimana sih caranya membuat pegas atau menggambar pegas, kemudian material apa saja yang baik untuk digunakan ketika kita menggambar pegas ataupun penjelasannya ataupun jenis-jenisnya gitu. Kenapa sih penting kita mempelajari tentang pegas? Karena pegas ini merupakan salah satu komponen pemesinan yang penting digunakan, banyak sekali digunakan tidak hanya pada alat-alat yang digunakan di bengkel, tapi juga pada kendaraan ya, kendaraan berat maupun kendaraan ringan. Itu kita sering sekali melihat yang namanya pegas digunakan di kendaraan-kendaraan gitu. Berarti dari situ kita tahu betapa pentingnya pegas gitu untuk kehidupan kita sehari-hari ataupun untuk produksi-produksi di bidang pemesinan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada KM-nya ya. Ujang ya KM-nya. Silahkan dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa ya. Ya, siap Bu. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Ujang. Sebelumnya Ibu absen dulu ya untuk sebelum kita mulai pembelajaran. Lutfi. Hadir, Bu. Guru Najmudin. Hadir, Bu. Ujang Insan. Hadir, Bu. Nisa Uzakiyah. Belum hadir ya? Oke, kita lewat dulu. Devinda Naufal. Masih di luar, Bu, katanya. Oh, ya. Fahri. Masih di luar juga ya? Oke. Ya, sama, Bu. Lagi barengan katanya. Ya. Tiara Sani. Hadir, Bu. Oke. Zulfa Nugraha. Hadir. Baik, sudah semua ya terabsen ya? Oke. Nah, karena hari ini itu kita akan belajar mengenai pegas, Ibu tidak lagi memberikan materi terlebih dahulu karena Ibu ingin tahu bagaimana sih kemampuan kalian dalam menggali informasi. Nah, nanti kalian yang harus menggali informasi dan kalian harus mempresentasikannya. Tapi tenang saja, informasi yang nanti kalian dapatkan itu akan kalian sharing, akan kalian tukar dengan teman kalian. Maka dari itu Ibu akan membuat kelompok kecil yang kelompoknya itu berisi 2 orang. Mungkin nanti yang telat-telat masuk nggak apa-apa, nanti kita masukkan saja. Tapi kalau misalkan nanti sampai akhir ternyata teman kita ini tidak masuk kelas gitu, jadi nanti ada mungkin 1 orang yang Ibu joinkan ke kelompok lain gitu ya. Untuk sementara karena di sini ada 5 orang gitu ya, jadi Ibu bagi dulu ke dalam 3 kelompok gitu. Nah, kelompok pertama itu nanti ada Zulfan dengan Tiara, kelompok kedua nanti ada Lutfi dengan Ujang, kelompok ketiga nanti ada Guru dengan Fahri, dan kelompok keempat itu nanti ada Nisa dengan Devinda ya. Gitu. Nanti ini Ibu masukkan dulu ke breakout room. Nanti di breakout room itu fungsinya kalian untuk menggali informasi, kemudian nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian. Cara berdiskusinya adalah dengan cara menjadi tutor dan juga tuti. Ketika nanti kalian masuk ke dalam breakout room, kalian mencari informasi masing-masing terlebih dahulu.
Nah, nanti bertukar informasinya adalah dengan cara kalian melontarkan pertanyaan kepada teman kalian, dan teman kalian harus menjawab. Begitupun sebaliknya, teman kalian yang sudah menjawab harus melontarkan pertanyaan, kemudian kalian harus menjawab. Nah, topiknya itu akan Ibu bagi-bagi. Untuk kelompok pertama itu mengenai penjelasan dan juga fungsi pegas, gitu ya. Jadi nanti definisi pegas dan juga fungsi pegas itu apa, silakan paparkan secara komprehensif, secara menyeluruh. Kemudian nanti kelompok 2 itu mengenai jenis-jenis pegas, gitu ya. Jenis-jenis pegas berdasarkan apapun itu, pokoknya selengkap mungkin. Kemudian nanti kelompok 3 itu tentang langkah-langkahnya atau apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pegas. Kemudian nanti kelompok terakhir, kelompok 4 itu mengenai material pegas. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk materinya ataupun untuk teknik kelompoknya. Cukup kayaknya, Bu. Ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan joinkan kalian ke breakout room sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Oke, silakan di ini ya. Silakan join breakout room-nya. Gimana, ada kesulitan? Silahkan dimulai diskusinya atau masih mencari materinya? Masih mencari, Bu. Ya, oke, masih mencari. Silahkan kalau misalkan masih mencari, Ibu ke kelompok yang lain dulu. Nanti setelah Ibu kembali lagi, dimulai diskusinya ya, tutor dan Ya, tuti. Bu. Ya, Bu. Ya, baik. 7. Ada 7 ya. Ada 7. Jadi yang pertama itu ada pegas ulir, ada pegas volut, pegas daun, ada pegas piring, pegas cincin, pegas batang puntir, dan pegas spiral atau pegas jam. Itu ada 7 untuk pegas menurut bentuknya, Kang. Berarti ada 7 ya, Kang? Ya, ada 7. Setahu saya, Kang, ada beberapa pegas itu yang bahasanya tuh emang bahasa luar atau bahasa Inggris. Itu apa aja, Kang? Oh iya, ada. Itu ada 3 yang dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris. Yang pertama pegas ulir itu helical springs.
Nah, untuk yang kedua itu pegas Volut ya, Volut Springs. Itu tinggal dibalik aja sih kan pegas tuh Springs gitu ya. Nah, untuk pegas daun leaf Springs gitu ya. Ya, daun kan bahasa Inggrisnya leaf gitu. Oh, Springs. iya. Gitu sih Siap, mungkin Kang. Kalau pengucapannya kurang benar. Mohon maaf ya. nggak apa-apa, Kang. Yang penting saya dapat gitu ilmunya. Ya, Yang siap-siap jelas. Kang Lutfi. Tentang jenis-jenis pegas ya? Ya, Ibu, tentang jenis-jenis Udah pegas. selesai, Bu. Ya. Alhamdulillah. Oke. Berarti tadi udah ada tanya jawab dan juga sebaliknya ya. Gitu. Nanti Ya. siap-siap ya siapa yang mau presentasi ketika harus kembali ke ruang utama. Oke, Ibu Siap, Bu. keliling dulu kelompok lain ya. Boleh, Bu. Makasih. Ya. Ya. Bagaimana masih belum datang ya pasangannya ya? Iya, Bu. Ya. Tapi Masih sudah sendiri. mencari informasi tentang langkah-langkahnya atau apa saja yang perlu diperhatikan? Udah, Bu. Udah tadi. Ya. Udah dapat beberapa. Oke, berarti tadi selama sendiri itu mencari informasi ya sendiri Iya, Bu. Ya. tentang itu. Oke, kalau gitu Ibu joinkan ke kelompok yang lain biar ini ya masuk ya sama yang lain. Jadi nanti tukar pikirannya dengan yang lain. Oke, kita coba Ya, Bu, siap. masuk ke kelompok 2 aja. Berarti nanti kelompok 2 ada 2 orang ya yang presentasi. Ya, Bu. Aku sendirian. Ya, karena guru sendirian, jadi masuk tim 2 dulu ya, masuk kelompok 2. Jadi silakan guru boleh ditanyakan atau misalkan mau ini tentang tadi tentang apa guru? Tentang langkah-langkah ya? Faktor, Bu. Oh, faktor-faktor pendukung silakan guru. Ini saya sharing ke yang lain, Bu, atau gimana? Ya, sharing aja ke yang lain. Karena kan tadi kelompok 2 topiknya tentang jenis-jenis ya. Nggak apa-apa, berarti ini guru yang sharing ke yang lain. Oh, jadi tadi waktu di sebelumnya aku nyari-nyari ya di Mohon maaf, sumber. Kang. Ya, Boleh kenalan gimana? dulu biar bisa lebih akrab. Oh iya, perkenalkan nama saya Agus, guru. Nah, tadi kan udah nyari-nyari nih tentang perencanaan pegas ulir. Nah, jadi yang harus diperhatikan dalam perencanaan itu, yang pertama, besaran lendutan atau defleksi yang diizinkan. Terus, besarnya energi yang akan diserap. Terus, apakah kekerasan pegas akan dibuat tetap atau bertambah dengan membesarnya beban. Yang keempatnya, berapa besar ruangan yang dapat disediakan, lalu bagaimana corak beban, berat, sedang, atau ringan, dan kejutan atau tanpa kejutan. Nah, lalu yang terakhir itu lingkungan kerjanya gimana, apa korosif, apa temperatur tinggi, dan lain-lain gitu. Oke, gitu ya. Oh, siap guru. Gitu. Jadi paham. langkahnya gitu. Oke, boleh setelah Ibu meninggalkan breakout room ini, boleh silahkan tanya jawab lagi atau diskusi lagi. Ibu mau join dulu ke kelompok yang lain ya. Nanti berarti kelompok ini siap-siap presentasinya 2 orang. Yang satu berarti tentang jenis-jenis, yang satu lagi tentang langkah-langkah. Ya, gitu aja ya. Nah, Ibu ini lagi. Siap, Bu. Oke. Gimana tadi udah diskusinya? Sekarang udah pada cari informasinya ya? Boleh dimulai gimana tutor tutinya? Ya. Ya, kan sekarang tuh Bu tentang pegas ya, Bu.
Ya, Tiara ada yang mau Aku ditanyakan? dulu ya, Bu. Ya, ya boleh. kalau menurut Julpan, pegas itu apa sih pengertiannya? Nah, kalau dari dulu pernah, pegas itu adalah benda yang elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Gitu, Til. Oh gitu. Oh gitu ya. Nah, sekarang Jupan mau nanya ke Tiara, kalau fungsi Ya, dari pegas buat apa aja? kalau fungsi pegas itu ada banyak ya Julpan. Salah satunya adalah untuk memberikan gaya, kemudian melunakkan tumbukan, terus sebagai untuk menghilangkan getaran juga. Contohnya kayak di roda gitu atau pegas kendaraan. Kayak gitu Jul. Jadi apa ya, untuk umumnya itu untuk menyerap energi gitu. Oh, ya, Tir. Jadi gitu ya fungsi pegas. Oke. Berarti tadi bagi tugasnya Julpan tentang definisi nyarinya gitu. Oh, Julpan tentang fungsi ya nyarinya. Tentang Tiara tentang pengertian, Bu. tentang pengertian, Tiara tentang fungsi gitu ya. Jadi Ya, tadi Ya, Bu. berarti tapi Julpan juga udah dapet ya. Tahu dong berarti sekarang fungsinya tentang buat apa. Tiara juga tahu ya. Berarti sekarang definisinya itu tentang apa. Gitu udah, ya. Bu. Oke, nah Ibu mau coba join ke yang lain dulu. Nanti silakan siap-siap siapa terserah yang mau presentasi untuk menjelaskan apa yang sudah didiskusikan tadi ya. Ya, Iya, Bu. Ya, silakan. Masih ada beberapa yang belum balik ya. Oke, 2. Oke. Sudah balik. Sudah kembali semuanya. Oke. Nah, ini sudah kembali semuanya kan ya? Nah, kalau sudah kembali semuanya berarti tadi tinggal sebenarnya yang belum itu, kalau tadi kan pembagiannya penjelasan, fungsi, jenis-jenis, langkah, dan juga material. Nah, mungkin untuk yang material itu harusnya Devinda dan juga Nisa Uza, tapi mungkin harusnya mereka sudah mempersiapkan tentang materinya, karena kan minggu lalu juga sebenarnya sudah Ibu beritahu ya, tentang materinya masing-masing kelompok itu seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya ketika Devinda dan Nisa Uza masuk ke ruangan, itu nanti bisa menyesuaikan saja langsung presentasi mengenai material apa gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu berarti mau mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 itu kan tadi Zulfan dengan Tiara gitu ya. Zulfan dengan Bu. Tiara. Silakan siapa yang mau presentasinya? Ya, Bu. Julpan, Bu. Ya, boleh. Ya, silakan untuk presentasi. Yang lain boleh memperhatikan ya. Ya, Bu. Silakan Ya, Zulfan presentasikan apa yang tadi didapat. ya, saya akan mempresentasikan tentang definisi dari pegas, Bu. Iya. Ya, jadi pegas itu pengertiannya adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Nah, itu untuk pengertiannya, Bu. Terus pegas juga berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan tumbukan, menyimpan energi, atau mengurangi atau menambah getaran. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemui seperti di kendaraan digunakan untuk pegas. Terus kalau pada jam untuk menyimpan energi. Kalau untuk di timbangan itu sebagai pengukur pegas itu. Ya.
Nah, terus berfungsi juga untuk menghilangkan getaran yang ditimbulkan oleh pukulan jalan pada roda, Bu. Okay. Nah, itu. Ya. Udah, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, kelompok 1. Boleh lagi. Boleh. Oke. Nah, seperti itu ya tadi penjelasan mengenai definisi dan juga fungsi dari pegas. Nah, kita udah tahu nih berarti definisi dan fungsi dari pegasnya apa. Sekarang kita dengarkan, kalau kita udah tahu definisi, kita tahu fungsi, berarti kita harus tahu juga mengenai jenis-jenis pegas. Nah, dari kelompok 2, jenis-jenis pegas, siapa yang mau presentasinya? Saya, Bu, saya. Ya, boleh. Silahkan, Ujang ya. Ya, silahkan presentasikan apa yang telah didiskusikan di kelompoknya. Siap, terima kasih Bu. Tadi saya dan Lutfi telah berdiskusi mengenai materi jenis-jenis pegas. Baik teman-teman, untuk jenis-jenis pegas itu ada 2 berdasarkan beban yang diterimanya dan berdasarkan bentuknya. Untuk pegas yang berdasarkan beban yang diterimanya itu ada pegas tarik, pegas tekan, dan pegas puntir. Kalau menurut bentuknya ada pegas ulir atau sering disebut helical springs, terus pegas volute springs, pegas daun lap springs, terus pegas piring, pegas cincin, pegas batang puntir, dan pegas spiral atau pegas jam. Nah, itu adalah jenis-jenis pegas berdasarkan beban yang diterimanya dan menurut bentuknya. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak ya kelompok 2. Oke, sekarang kita juga sudah tahu mengenai jenis bentuk-bentuk dari pegas ya. Jadi selain kita tahu pengertiannya, kita juga tahu fungsinya. Kita juga tahu bahwa jenis pegas itu banyak gitu. Ada yang berdasarkan beban yang diterimanya, ada juga yang berdasarkan bentuknya gitu. Nah, kelompok 3 nih, tadi kan kelompok 3 itu Guru dengan Fahri ya seharusnya, tapi Fahri katanya nggak datang-datang nih, tapi tadi udah join ke kelompok 2, jadi tetap bisa diskusi ya di kelompok 2 Guru ini. Nah, Guru juga udah mendapatkan informasi katanya ya mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pegas gitu ya. Nah, silakan Guru dipresentasikan mengenai hasil diskusinya tadi dengan kelompok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pegas ulir. Nah, yang pertama itu besarnya lendutan atau defleksi yang diizinkan. Lalu besarnya energi yang akan diserap. Lalu apakah kekerasan pegas akan dibuat tetap atau bertambah dengan membesarnya beban. Lalu yang keempat, berapa besar ruangan yang dapat disediakan. Yang kelima, bagaimana corak beban, berat, sedang, atau ringan, dengan kejutan atau tanpa kejutan. Nah, lalu yang terakhirnya itu lingkungan kerja dari pegasnya bagaimana, apakah korosif, temperatur tinggi, atau bagaimana. Itu Bu yang udah saya diskusikan. Oke, baik. Nah, yang sudah didiskusikan itu ya, ternyata bagus sekali. Kita sekarang udah banyak nih informasinya mengenai pegas. Nah, jadi tadi karena kalian itu yang mencari informasinya sendiri, kemudian yang berdiskusi dengan teman, maka dari itu perlu ada penyesuaian ya, perlu ada penyesuaian materi. Siapa tahu ada materi yang memang miss di kalian atau ada yang ingin ditanyakan. Itu dipersilahkan untuk ditanyakan. Nah, tapi sebelumnya mau Ibu klarifikasi dulu atau Ibu samaratakan dulu ya semua materi yang telah kalian diskusikan. Nah, itu bagus sekali tadi kalian mendiskusikan materinya dan itu semua adalah yang ingin Ibu sampaikan. Ternyata tanpa harus Ibu beritahu juga kalian sudah bisa melihat gitu ya. Nah, tapi Ibu ini mau share screen dulu. Oke. Terlihat? Oke,
Oke, sudah terlihat ya. Di situ ada definisi pegas, terlihat ya? Definisi pegas betul yang itu yang terlihatnya? Betul, Bu. Ya, terlihat, Bu. Gitu ya. Nah, jadi pegas atau spring gitu ya. Spring ini kan bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya adalah pegas gitu. Nah, jadi apa sih pegas itu? Pegas itu merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan tumbukan, menyerap energi dan juga mengurangi atau menambah getaran gitu. Nah, seperti yang tadi sudah kelompok 1 berikan gitu ya. Sudah kelompok 1 presentasikan mengenai definisi dan juga fungsinya. Ternyata pegas itu merupakan salah satu elemen mesin gitu. Ketika pegas tersebut bentuknya sangat kecil, ternyata itu pun ada fungsinya gitu. Fungsinya untuk di mana gitu? Untuk mengembalikan energi, kemudian sebagai penyimpanan energi pada jam gitu. Kan yang kita tahu itu jam itu kan tidak terlalu besar ya. Ada fungsinya pegas gitu ternyata. Kemudian ada di timbangan, ketika kita menimbang sesuatu, kan kalau misalkan kalian yang perempuan mungkin menimbang suatu bahan makanan menggunakan timbangan, itu kan yang turunnya itu adalah pegas gitu. Ternyata sekecil itu pun pegas memiliki fungsi yang amat sangat penting gitu ya. Itu dari definisi dan juga fungsi. Kemudian betul tadi yang sudah disampaikan dari jenis-jenis pegas oleh kelompok 2, ternyata pegas itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah menurut beban yang diterimanya, kemudian menurut bentuknya. Betul seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kalau berdasarkan beban yang diterimanya ada pegas tarik, pegas tekan, dan juga pegas puntir. Kemudian untuk bentuknya itu ada pegas ulir gitu ya. Kenapa disebutnya ulir? Karena bentuknya seperti ulir gitu. Kemudian pegas volut gitu karena bentuknya seperti volut, ataupun pegas daun karena bentuknya seperti daun gitu ya. Kemudian ada pegas piring, pegas cincin, pegas batang puntir, dan juga pegas spiral gitu. Nah, makanya kenapa disebut menurut bentuknya? Karena penyebutan pegasnya pun sesuai dengan bentuknya gitu ya. Karena yang terlihat seperti cincin disebutnya pegas cincin, seperti itu. Kemudian, nah ini bisa kita lihat nih, yang di sini ada pegas ulir pun ada pegas ulir tarik, ada pegas ulir tekan, kemudian ada pegas volut, ada pegas piringan, ada pegas cincin. Nah, ini kan bentuknya seperti cincin. Yang ini bentuknya seperti daun, yang ini bentuknya seperti volut. Volut itu biasanya kalau kita kenal itu dengan keong atau siput gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk pegas yang sudah kita lihat gitu. Kemudian pegas juga dia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau faktor-faktor yang perlu diperhatikannya. Yang pertama adanya besarnya lendutan atau defleksi yang diizinkan. Ketika ada defleksi, ketika ada lendutan pada suatu pegas, pegas itu ketika menerima lendutan maka dia itu sebenarnya menerima impact atau menerima gaya yang besar dari bebannya sendiri. Maka dari itu kita harus tahu lendutan maksimal yang diizinkan untuk pembuatan suatu pegas itu apa. Seperti itu. Kemudian ada besarnya energi yang akan diserap. Nah, ini akan tergantung pada pengaplikasian. Aplikasi apa sih yang kira-kiranya nanti mau digunakan gitu ya, untuk apa sih gitu si pegas itu, maka kita harus tahu. Kemudian apakah kekerasan pegas akan dibuat tetap atau bertambah dengan membesarnya beban. Jadi ada pegas itu yang dibuat tetap kekerasannya, seperti misalnya pada timbangan. Kenapa dibuat tetap? Karena kan dia tidak memberikan perubahan yang signifikan ya dari bebannya. Kemudian ada juga yang semakin besar bebannya justru semakin keras gitu. Ada juga yang dibuat seperti itu, tergantung pengaplikasiannya seperti apa. Kemudian ada berapa besar ruangan yang dapat disediakan. Kemudian ada corak beban, berat, sedang atau ringan, atau dengan kejutan atau tanpa kejutan, itu juga perlu diperhatikan. Serta lingkungan kerjanya yang paling penting, korosif atau tidak. Gitu ya, korosif atau tidak itu berarti dia mudah berkarat atau tidak gitu. Dia lingkungan kerjanya di oli atau tidak, di air atau tidak, itu kan perlu material yang baik gitu. Kemudian ada temperatur tinggi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya untuk pematerian hari ini gitu. Nah,
sebelumnya itu kan ada materi tentang material. Nah, material yang digunakan di dalam pegas. Nah, itu tuh kan kemarin minggu lalu sudah Ibu berikan tugasnya Devinda dengan Nisa Uza. Nah, nampaknya Devinda dengan Nisa Uza terlambat ya masuk kelasnya gitu. Kemana aja ini terlambat masuk kelas? Ya. Iya, Bu. Nah, tadi itu katanya ada acara dulu katanya. Iya ya, Atau beli banyak seblak acara atau ya apa, ini Bu? Devinda sama Nisa gitu. Gitu. Kira-kira udah berdasarkan kemarin yang udah Ibu kasih tuh tentang material, ada yang bisa disampaikan nggak kira-kira materialnya apa sih yang bisa digunakan untuk pegas biar teman-teman juga tahu. Nanti terakhir Ibu bagikan juga gitu kan ya, Ibu kasih kesimpulan juga gitu nih yang baru datang nih. Yang belum datang kayaknya satu orang ya, kayaknya nggak akan hadir. Itu temannya guru. Kemana ini teman sebangkunya guru? Biasanya kalau misalkan tatap muka. Iya Bu, katanya sibuk. Nggak tahu kemana. Iya, sibuk ya. Gitu. Oke. Coba kita beri kesempatan dulu kepada Nisa Uzakiah ataupun Devinda nih, karena ini kan dua kelompok nih. Satu kelompok yang anggotanya 2 orang. Gitu. Kira-kira apa sih material apa yang bisa digunakan untuk membuat pegas? Biar kita tahu sebelum diakhiri. Nah, sebelum kita berlanjut kepada Nisa dan juga Devinda, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau cukup tidak? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu, lanjut aja, Bu. Cukup. Lanjut, Bu, lanjut. Ya cukup, Bu. Ya cukup ya, karena cukup mudah gitu. Nanti yang kurang mudah itu biasanya ketika penggambaran, gambarnya itu gambar harus kalian gambar manual, kalian kan biasanya suka ngeluh, Bu susah Bu, Bu ini Bu, segala macem gitu ya. Nah, gimana nih Nisa Uza atau Devinda, silahkan. Material apa sih kira-kira yang berfungsi untuk pembuatan pegas? Masih off cam? Oh, nah ini boleh. Kira-kira apa aja? Material kawat. Ya, kawat. Kemudian kawat tipe SW kayaknya ya, Bu ya. Ya, betul. Kawat baja keras tipe SW. Kemudian ada lagi nggak? Kawat yang ditemper dalam minyak. Yang diberikan kawat yang ditemper dalam minyak. Ada lagi selain 2 itu? Atau cukup? Kawat tarik keras yang bermutu paling tinggi adalah kawat untuk alat musik atau kawat piano ya, Bu. Nah, atau kawat piano gitu ya. Jadi ada 3. Nah, ini Bu share screen lagi, 1 kali lagi untuk memperjelas tadi tugasnya Nisa dan juga Devinda yang baru hadir ya ini ya. Telat masuk kelasnya ya. Nah, oke. Nah, jadi ada beberapa material gitu ya. Jadi material yang baik untuk pembuatan pegas itu yang pertama ada kawat tarik keras gitu ya. Nah, dia ini mutunya paling tinggi. Biasanya kawat ini digunakannya kalau misalkan kalian ngelihat piano yang besar itu di belakangnya kan ada kawat. Nah, kawat ini yang biasanya digunakan gitu. Nah, kawat itu pun sama digunakannya di pegas. Kemudian ada kawat baja keras atau dia itu kodenya SW. Nah, ini mutunya lebih rendah dibandingkan kawat piano. Nah, mutunya lebih rendah, tapi keunggulannya orang banyak mencari ini karena harganya lebih murah gitu. Tapi kan harga lebih murah, kualitas lebih rendah dibandingkan yang tadi kawat piano. Kemudian ada pun kawat yang ditemper dalam minyak, kemudian diberikan perlakuan panas, atau kalau misalkan kalian belajar mengenai heat treatment ya di material teknik, itu ada proses tempering gitu. Nah, proses tempering ini adalah untuk menaikkan kekuatan gitu ya. Jadi akan diberikan perlakuan panas, kemudian proses pembuatan kawatnya berlangsung untuk memperoleh sifat fisik yang diinginkan gitu ya. Jadi ada proses namanya tempering, kemudian nanti di-quenching sesuai dengan materialnya mau apa gitu ya.
Oke, nah jadi itu kita hari ini sudah mendapatkan mengenai pengertian, fungsi, jenis-jenis pegas, kemudian material yang digunakan di dalam pegas. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak? Cukup? Cukup. Cukup ya, gitu. Oke, nah jadi pembelajaran hari ini itu tentang pegas. Kalian sudah, Ibu terima kasih banyak atas keaktifannya, karena dengan ini kalian menjadi mencari informasi sendiri dan juga bisa bertukar informasi mengenai pegas gitu ya, mengenai pegas tanpa harus Ibu memberitahu terlebih dahulu gitu ya. Nah, apa yang dicari itu biasanya akan paling diingat karena kalian mencari sendiri gitu ya. Nah, sebelum diakhiri silakan dicatat tugasnya. Tugasnya itu kalian harus menggambar salah satu pegas di kertas A4 gitu ya, gambar pegas kertas A4. Gambar pegasnya itu adalah pegas ulir. Fungsinya jadi di kertas A4 itu kalian silahkan gambar pegas ulir 2 dimensi. Kemudian jangan lupa kalian sertakan perhitungannya. Jadi kalau misalkan sudah dihitung, baru kalian gambar. Sesuai dengan aturan gambar, bentuknya 2 dimensi, tidak perlu 3 dimensi. Gitu ya. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Itu dikumpulkannya minggu depan. Pakai etiket nggak, Bu? Ya, pakai etiket ya. Etiketnya etiket bertingkat ya. Gitu Siap. harus sesuai ya. Jangan lupa tuh kemarin hurufnya masih ada yang tidak ISO, masih ada yang asal-asalan, kemudian tinggi huruf, skalanya jangan lupa, panahnya jangan lupa, itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan lingkaran, garis sumbunya. Ya, Ibu ada kalau lagi. bebas. Ya, ukurannya disesuaikan saja, tergantung. Nah, kalian itu silakan sesuai kreativitas kalian. Nanti kan kalian punya perhitungan dan tidak boleh sama. Ukurannya tidak boleh sama. Jadi diameter kawatnya itu atau diameter pegasnya itu tidak boleh sama. Gitu, silakan kalian hitung sendiri, tidak boleh sama. Nanti dikerjakan, dikumpulkan, gambarnya harus gambar manual, tidak boleh gambar CAD. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Bu. Sudah ya? Cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum diakhiri, silakan Ujang untuk menutup dengan doa kembali. Ya, siap. Terima kasih buat teman-teman juga Nisa dan Devinda ya. Alhamdulillah sudah datang juga ya. Terima kasih buat Ibu Nisa juga yang sudah memberikan materi di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Nisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Baik rekan-rekan semua, tadi kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini pun dengan doa, dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, cukup mungkin Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau misalkan ada yang kesulitan, silahkan tanyakan langsung ke Ibu, datang langsung ke sekolah boleh, ataupun japri ke Ibu boleh, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.